Pada video kali ini, kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung saja kita gaskan ke intisarinya. Check it out! Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang berjalan di sekitaran kompleks perumahan. Wanita tersebut bernama Yo Jong-i. Tak berselang lama akhirnya ia sampai di sebuah rumah. Terlihat seorang pria telah lama menunggunya di sana. Pria tersebut bernama Lee Min-soo. Mereka berdua pun saling berkenalan dan mengobrol basa-basi ringan di sana. Diceritakan jika mereka berdua berkenalan melalui sebuah aplikasi chatting online yang ada di HP, di mana aplikasi tersebut berciri-ciri berwarna hijau dan berisikan fitur jelajah di mana kita bisa memilih jajanan terdekat dengan rumah sesuai selera dan sesuai kapasitas dompet tentunya. Setelah dirasa cukup berkenalannya, Min-soo pun mempersilahkan Yo Jong-i untuk masuk ke dalam rumahnya dan melanjutkan obrolan itu di ruangan tamu. Mereka pun mengobrol untuk mencairkan suasana. Namun Min-soo yang sudah lapar karena melihat bakpo-bakpo Yo Jong-i yang kenyal-kenyal itu ingin langsung tancap gas tentunya. Jong-i yang pengertian otomatis buka lapak di sana juga dan mengkipas-kipas adonan kuenya yang membuat Min-soo semakin bersemangat mengubek-ubek perabotan warung milik Yo Jong-i. Saat lagi sibuk-sibuknya terlihat nampak seorang pria yang datang ke rumahnya si Min-soo. Pria tersebut bernama Kang Seo. Ternyata Kang Seo ini merupakan teman kos Lee Min-soo di rumah itu. Ketika akan masuk ke dalam rumah, ia pun mendengar suara ulala-ulala baby yang familiar dari dalam sana. Karena penasaran, ia lalu mengintipnya dari balik jendela dan melihat Min-soo dengan seorang wanita yang sedang sibuk membuat adonan, yang membuat ular pitonnya ingin berontak keluar dari kandangnya. Setelah selesai mengulek-ngulek bersama, Jong-i lantas pamit untuk pulang. Di sini Min-soo berbasa-basi untuk mengajak Yo Jong-i makan terlebih dahulu. Namun Yo Jong-i menolaknya dikarenakan ia ada orderan yang harus ia selesaikan. Setelah Yo Jong-i pergi, Kang Seo pun datang menghampiri Lee Min-soo. Ia pun menanyakan kegiatan yang tadi ia lihat sebelumnya. Min-soo lantas menenangkan temannya itu terlebih dahulu dan mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk menceritakan kegiatan tersebut. Setelah di dalam rumah, baru Min-soo menjelaskan semuanya. Sesudah mendengar cerita dari Min-soo, Kang Seo pun meminta Min-soo untuk diajari bagaimana cara ia bisa jajan serabi-serabi hangat yang legit itu. Min-soo yang merasa kasihan dengan Kang Seo akhirnya mengajarinya. Di sana, ia pun menunjukkan sebuah aplikasi sakti yang ia gunakan untuk mencari jajanan enak di sekitaran rumah menggunakan fitur jelajah. Terlihat Kang Seo sangat tertarik dengan aplikasi tersebut. Ia juga mengatakan akan mencoba aplikasi itu, namun sebelumnya tentunya ia bergegas pergi membeli kuota terlebih dahulu. Esok harinya, terlihat Min-soo dan Kang Seo yang sedang di ruang tamu dengan seorang wanita yang bernama Yona, di mana mereka berdua berkenalan dengan Yona melalui aplikasi ijo-ijo tersebut. Di sini mereka bertiga pun mengobrol menceritakan masing-masing pengalamannya dalam cangkul-mencangkul. Terlihat Kang Seo sangat bersemangat dalam pembicaraan tersebut. Namun karena jadwal yang padat dan sudah ditunggu klien yang lainnya, Yona meminta Min-soo untuk langsung saja mengubek-ubek goa baskomnya itu. Sementara Kang Seo hanya bisa bengong di ruangan tamu menunggu Min-soo yang sedang bongkar perabotannya si Yona. Namun karena terlalu lama dan tak dikasih join partner, Kang Seo pun memutuskan untuk pergi. Akan tetapi ketika akan pergi, Min-soo datang menghentikannya. Ia lantas membujuk Kang Seo untuk jangan buru-buru emosi dan mengajaknya masuk kembali ke dalam rumah. Tahu temannya ini golongan BPJS, saat di dalam rumah Min-soo lalu membuka aplikasi tersebut dan mentraktirnya kue serabi yang legit-legit untuk dirinya. Hal itu pun membuat Kang Seo sangat senang. Lalu scene berlanjut, terlihat Kang Seo yang gelisah karena serabinya tak kunjung juga datang. Tak lama kemudian muncullah seorang wanita. Wanita tersebut bernama Sora. Ia merupakan seorang pedagang serabi yang dipilih oleh Min-soo untuk meladeni Kang Seo. Mereka berdua pun saling berkenalan. Tak lama berbasa-basi, Kang Seo lantas mengajak Sora untuk masuk ke dalam rumah.
Di dalam rumah itu mereka pun melanjutkan obrolannya. Namun karena ular piton Kang Seo sudah lapar, ia lantas meminta Sora membuka lapaknya lebar-lebar dan langsung saja mengubek-ubek kue serabinya itu. Scene berlanjut, terlihat Minso dan Kang Seo sedang mengobrol di ruangan makan. Di sini kembali mereka menceritakan pengalaman jajan via online tersebut. Mereka berdua kemudian merencanakan untuk mencari lagi jajanan yang lebih gurih melalui aplikasi tersebut. Lanjut siangnya, terlihat Minso dan Kang Seo sedang mengajak Yona untuk kerja kelompok bersama-sama. Namun karena budget pas-pasan, Yona menolaknya. Lantas mereka menyuruh Yona untuk memilih salah satu dari mereka. Karena ini pilihan yang sangat sulit dan ditambah Yona sudah pernah buka lapak dengan Minso, akhirnya ia memilih Kang Seo untuk diajaknya mengulek-ngulek bersama. Minso pun hanya bisa pasrah dan hanya bisa menunggu di ruangan tamu itu. Sesudah itu, scene berlanjut, terlihat Kang Seo sedang menelpon seseorang. Di sini, Kang Seo terlihat sangat senang dikarenakan sekarang ia sudah mahir dalam menggunakan aplikasi sakti tersebut. Tak lama kemudian, Minso datang menghampiri Kang Seo dengan membawa koper beserta tas miliknya. Di sana, Minso mengatakan jika ia sangat kesal dengan Kang Seo karena selama ini ia memiliki uang untuk jajan namun malah minta ditraktir oleh Lee Minso. Merasa sangat emosi melihat rekannya itu jadi benalu, kini Minso memutuskan untuk pergi dari kos itu dan memilih untuk hidup masing-masing. Selang beberapa bulan kemudian, di akhir film ini terlihat Kang Seo sedang berolahraga secara tak sengaja bertemu dengan Lee Minso. Karena sudah lama tak bertemu, mereka berdua pun saling menyapa dan beranggapan pertengkaran masa lalu sangatlah kekanak-kanaan. Mereka lantas berbaikan dan berencana bermain aplikasi sakti itu bersama-sama lagi. Dan film ini pun selesai.